Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Cerita AA dan Bebeb. Gimana, udah pada nonton kan semua video road trip Bandung-Bali sebelumnya? Kalau gitu kita lanjutin lagi yuk cerita road trip Bali-Yogyakarta sebelum kita pulang ke Bandung. Setelah kurang lebih 7 hari kita liburan di Bali, jadi kita sudah rencanakan sebelumnya akan sekalian road trip juga ke Yogyakarta. Nah, sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Jangan lupa beli tiket penyeberangannya ya. Untuk tiketnya bisa dibeli secara offline ataupun online. Untuk online bisa dibeli di aplikasi Verizi. Waktu tempuh penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk sekitar 45 menit perjalanan. Dan kapal feri yang beroperasi di pelabuhan ini tersedia selama 24 jam setiap hari. Untuk jadwal kedatangan kapal ditentukan berdasarkan kondisi, yaitu setiap 30-60 menit dari keberangkatan sebelumnya. Salah satu hal yang selalu bikin anak-anak excited ketika melakukan road trip yaitu pada saat menaiki kapal laut. Selain bisa melihat kapal laut dari dekat, anak-anak juga happy banget karena bisa melihat lautan lepas. Masya Allah, indahnya. Kebetulan kapal feri yang saat itu kita naikin tidak terlalu penuh. Dan kali ini kapalnya terasa lebih bersih, nyaman, juga tersedia beberapa fasilitas seperti musola, klinik, ruang menyusui, dan kantin.
BTW, ada yang sama nggak? Kalau abis perjalanan jauh, salah satu makanan yang dicari itu bakso. Nah, ini tuh salah satu bakso yang recommended banget di daerah Situbondo. Ada nggak baksonya? Hari ini yang parkir? Ada, berarti itu ada. Awalnya sih coba-coba, lah kok enak. Buat temen-temen yang kebetulan lewat di daerah Situbondo, wajib mampir deh karena ini tuh baksonya super recommended, enak banget. Tempat jualannya kalau dari arah Bali sebelum Terminal Besuki yang ada Tugu Kereta Api. Setelah makan bakso, rasanya seger lagi dan perut juga udah kenyang, kita melanjutkan lagi perjalanan. Masih di daerah Situbondo, kita istirahat dan sholat dulu di rest area Utama Raya. Banyak sama itu tuh sana tuh ini Pandawa. Sedikit cerita juga, tadi di rest area Utama Raya kita sempat mandi dulu karena di sana tuh tersedia toilet yang sangat bersih dan kamar mandi VIP. Karena perjalanan masih jauh, jadi badan harus tetap fresh ya. Yang waktu itu di Pandawa. Kamu diinjak kena yang kayak gitu memang dingin. Ada bukan itu. Berhubung kita road trip santai, jadi ketika kita capek ataupun ngantuk, kita mencari rest area untuk beristirahat. Alhamdulillah kita tiba di Yogyakarta pada dini hari dan kita memutuskan untuk istirahat sejenak sambil melaksanakan sholat subuh di Masjid Jogokarian. Dan ternyata banyak wisatawan yang sekalian wisata religi ke masjid ini. Nah, sekalian jalan-jalan pagi di alun-alun utara Jogja, kita akan sarapan di Pendopo Sop. Variasi sop dan soto di sini cukup beragam dan cukup lengkap. Mulai dari daging sapi, iga, buntut, jeroan, daging ayam, hingga tengkleng kambing juga tersedia di sini. Dan untuk harga cukup bersahabat untuk kawasan wisata. Sambil menikmati suasana bangunan joglonya, di sini juga kita bisa sarapan dengan view alun-alun utara Yogyakarta.
Setelah sarapan dan sambil menunggu waktu check-in, kita akan jalan-jalan dulu ke daerah Malioboro. Karena rasanya belum lengkap kalau kita ke Jogja belum jalan-jalan ke Malioboro. Kini Malioboro tampak lebih cantik dan rapi setelah mendapatkan relokasi pedagang kaki lima beberapa saat lalu. Terdapat banyak sekali kursi-kursi taman yang dapat kita duduki, hanya sekedar untuk bersantai atau menikmati suasana Malioboro. Dan suasana Malioboro di pagi hari relatif lebih sepi dibandingkan sore ataupun malam hari. Kali ini kita menginap di Hotel New Sapir dan alhamdulillah bisa check-in lebih awal. Jadi kita bisa istirahat dulu sebelum nanti siang melanjutkan jalan-jalan lagi. Sebelum kita akan melanjutkan jalan-jalan di Yogyakarta, jangan lupa makan siang dulu. Dan kali ini kita akan eksplor wisata Bumi Merapi yang berada di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Bumi Merapi merupakan destinasi wisata yang memiliki konsep wisata edukatif dan area foto yang instagramable. Di sini terdapat mini zoo dengan beberapa hewan seperti monyet, burung unta, ular, aneka burung, kelinci, kura-kura, dan kucing. Itu kelinci. Pengen ngasih makan. Tempatnya cukup luas, nyaman, dan udara di sini juga sejuk. Makanya Ricci. Setelah melihat beberapa hewan, kita dapat memasuki berbagai spot foto yang sangat instagramable dan merupakan fasad arsitektur dari berbagai negara. Kita sengaja liburan sebelum libur sekolah, jadi beberapa tempat wisata belum terlalu penuh dan ramai. Dan kita kesana di sore hari, jadi cuacanya semakin adem.
Buat yang hobi foto-foto, ini tuh salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungin karena banyak spot foto yang menarik dan instagramable. Sepulangnya dari Bumi Merapi, kita akan sekalian mampir dulu ke warung kopi klotok yang lagi viral banget di Jogja. Begitu sampai aja, ini di parkirannya udah penuh banget. Dan ternyata banyak banget artis-artis yang pernah datang ke sini buat ngopi di warung kopi klotok. Nah, kita tuh ini lagi antri makanan ala prasmanan. Menunya sangat rumahan, terdapat jenis hidangan kampung seperti sayur lodeh, telur dadar, tempe goreng, sambal, dan lain-lain. Dan menu wajib yang gak boleh dilewatkan kalau kesini itu kopi klotok dan pisang gorengnya. Di sini tuh suasananya sangat homey dengan bangunan rumah khas Jawa kuno yang terletak di area pematang sawah. Dan ada juga bagian outdoornya, kita bisa duduk langsung di tikar di tepi sawah. Setelah dari warung kopi klotok, kita akan jalan-jalan dulu ke Malioboro untuk menikmati suasana di malam hari. Suasana di malam hari tampak lebih ramai dan terdapat banyak kerumunan orang-orang yang ingin menikmati suasana Yogyakarta. Di sepanjang jalan banyak terdapat penjual makanan, batik, ataupun cenderamata khas Yogyakarta. Sayangnya tempat parkir untuk roda 4 masih sangat terbatas, jadi kita harus jalan kaki yang lumayan jauh. Tapi bagi kami seru sih, karena bisa menikmati suasana Malioboro di malam hari. Buat yang gak mau jalan kaki terlalu jauh, di sini juga tersedia banyak beca dan delman. Dan ketika malam hari di teras Malioboro juga sedang ada live musik band. Banyak anak-anak muda yang menonton.
Setelah puas seharian berjalan-jalan, kita kembali ke hotel untuk beristirahat. Hari kedua di Yogyakarta, jangan lupa sarapan dulu ya sebelum kita jalan-jalan lagi. Di Hotel New Sapphire juga tersedia tempat gym dan kolam renang yang memadai, cukup luas dan juga bersih. Selain fasilitasnya yang cukup lengkap, lokasinya juga cukup strategis karena dekat dengan pusat kota dan pusat keramaian. Hari ini rencananya kita akan membeli salah satu oleh-oleh Yogyakarta dan sekalian mampir buat ambil baju yang kemarin sudah di laundry. Nah, kali ini kita akan membeli salah satu bapia yang masih home industry dan kita akan membeli langsung ke rumah produksinya. Jadi menurutku ini tuh salah satu hidden gem bapia terenak sepanjang sejarah yang pernah kami coba. Tapi walaupun home industry, soal rasa boleh diadu dengan bakpia yang sudah terkenal. Dan setelah membeli bakpia, kita akan menuju Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu situs warisan dunia dan destinasi wisata bersejarah. Candi Prambanan merupakan salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan ini merupakan pengalaman pertama anak-anak berkunjung ke Candi Prambanan, sekalian menambah pengetahuan tentang sejarah serta budaya bangsa. Waktu terbaik berkunjung ke Candi Prambanan yaitu di pagi dan sore hari, jadi cuacanya tidak terlalu panas. Dengan dikelilingi oleh keindahan alam, kompleks candi ini menawarkan pengalaman sejarah yang tak terlupakan. Arsitekturnya yang megah dan detail reliefnya yang mempesona menjadi destinasi yang memukau. Prambanan.
Pada saat perjalanan pulang, kita dapat melihat kompleks Prambanan dengan candi-candinya yang megah dan terpapar sinar jingga matahari terbenam. Rasanya benar-benar memanjakan mata ya. Semakin sore, semakin cantik banget sunsetnya. Sayangnya anak-anak pengen cepet-cepet pulang. Di pintu keluar kita akan menemukan berbagai macam pedagang souvenir dan makanan. Harga yang ditawarkan sangat murah. Jangan lupa membeli buah tangan untuk teman dan saudara ya. 17. Setelah capek seharian jalan-jalan, malam ini kita akan makan di sop kaki kambing 999 Pak Kumis. Dan ini tuh semua makanannya enak-enak banget. Buat aku yang bukan pecinta daging kambing, tapi tiba-tiba jatuh hati dengan makanannya. Love it. Nah, ini tuh sate kambingnya bener-bener empuk dan sama sekali nggak bau. Dan ini tuh nasi goreng kambingnya juara banget karena rempahnya bener-bener berasa. Hari terakhir di Jogja rasanya masih ada yang kurang kalau kita belum berkunjung ke kampung wisata Taman Sari. Jadi sebelum pulang ke Bandung kita menyempatkan untuk mampir ke sini. Begitu sampai kita langsung disambut oleh beberapa tour guide. Jadi buat yang ingin lebih tahu tentang sejarahnya, mereka akan memandu kita mengelilingi tempat ini. Sebelum kita tiba di wisata Taman Sari, kita harus melintasi pemukiman warga, bisa sekalian mampir juga ke Pasar Ngasem, dan harus melewati terowongan bawah tanah. Jadi di sini bukan hanya untuk tempat rekreasi saja, tetapi kita juga bisa sambil belajar tentang sejarah. Kampung wisata Taman Sari berada di kawasan besar Keraton Kesultanan Yogyakarta dan mulai dibangun sekitar tahun 1758. Sehingga terlihat seperti bangunan zaman dulu yang bergaya Portugis tetapi kental dengan simbol-simbol Jawa. Tempat-tempat yang menjadi daya tarik kampung wisata Taman Sari karena terdapat bangunan-bangunan kuno yang menawan seperti Gapura Pangging, Gapura Agung, hingga Gedung Kenongo yang dihiasi dengan simbol tertentu. Dan yang menjadi ikon utamanya merupakan kolam pemandian yang dulunya dipakai sebagai pemandian raja dan putri pada zaman dulu. Sebaiknya jangan kesini di siang hari ya, karena cuacanya panas sekali. Sebetulnya kita masih betah untuk berlama-lama liburan di Jogja. Sayangnya sudah memasuki musim liburan sekolah dan Nataru. Jadi sudah pasti semua tempat wisata penuh dan ramai.
Semoga kita bisa segera liburan kembali ke Jogja karena masih banyak tempat wisata yang belum kami eksplor. Oh, kertasnya lah. Berapa kertas bro? Ayam. Lama belum ayam. Dan iya, petualangan kita. Alhamdulillah pada saat perjalanan pulang cuacanya sangat cerah. Rasanya semakin menambah kesahduan untuk pengalaman road trip yang tidak pernah terlupakan. Ya menikmati pemandangan alam. Sebelum tiba di Bandung, kita memutuskan untuk beristirahat di rest area Heritage 260B. Rest area ini dulunya merupakan bangunan bekas pabrik gula pada zaman kolonial Belanda. Selain tempatnya yang unik dan luas, fasilitasnya juga lengkap. Sepertinya akan menambah daftar rest area yang wajib dikunjungin saat road trip berikutnya. Semoga kita diberi kesempatan untuk melakukan road trip berikutnya, insya Allah. See you next time. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.